Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kurnia di channel Driver Bolang. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang Lala Helper guys. Hari ini Lala Helper mulai booming banget nih guys. Banyak yang pada pakai atau nggak pakai orderan Lala Helper guys. Nah, ini adalah aplikasi Lala Helper guys. Fungsi Lala Helper itu hanya untuk cocol orderan Lala Move guys. Jadi yang males nyocol nih atau yang kalah cocol kebanyakan make Lala Helper guys. Fungsinya hanya untuk cocol orderan. Jadi ketika orderan udah kecocol di aplikasi Lala Helper, itu kita ngejalaninnya balik lagi guys di aplikasi Lala Move yang sebenarnya guys. Jadi ini kita tutup dan kita ngejalaninnya di aplikasi Lala Move yang asli guys. Keuntungan menggunakan Lala Helper satu guys, orderannya bisa disetting guys. Jadi kita bisa setting tempat, argo, dan pilihan mau dapat Traveloka aja atau mau dapat yang argo gede atau mau argo-argo yang kecil aja atau yang spot-spot panas guys. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, biasanya di info juga guys, spot-spot mana aja yang rame, biasanya kita dikasih tahu sama Lala Helper. Yang ketiga, CS-nya itu di Lala Helper lebih responsif guys dibandingkan CS Lala Move. Padahal kan CS Lala Move itu kan resmi ya guys. Itu keuntungannya guys. Jadi teman-teman yang banyak kalah cocol ya kebanyakan larinya menggunakan Lala Helper guys. Dan Lala Helper fungsinya cuma buat cocol orderan ya guys, bukan untuk ngejalanin orderan. Ya, nah guys, nih contohnya seperti ini tuh guys. Orderan masuk di Lala Helper guys. Kita ternyata harus cocol juga guys, harus ikut lelang orderan juga guys. Nah, seperti ini orderannya masuk tuh guys. Orderannya masuk, kita tinggal pencet, itu kita ikut lelang guys. Sekarang kerugian menggunakan Lala Helper guys. Kerugiannya satu, akun kita bisa dihack oleh tim dari Lala Helper guys. Kenapa bisa dihack? Karena kita untuk masuk atau untuk login ke Lala Helper atau masuk ke aplikasi Lala Move, Lala Helper menggunakan nomor telepon dan password kita yang kita gunakan di aplikasi Lala Move. Secara otomatis kita menyerahkan akun kita ke pihak ketiga atau pihak Lala Helper. Yang di situ ada wallet kita, ada nomor telepon kita, dan ada data-data pribadi kita. Yang kedua, kerugiannya ya karena Lala Helper memotong 5% dari argo yang kita dapat di Lala Move. Jadi totalnya 20% ke Lala Move dan 5% ke pihak Lala Helper. Yang ketiga, karena akun ini karena aplikasi Lala Helper sudah dinyatakan ilegal sama Lala Move, jadi otomatis ketika kita terdetek menggunakan Lala Helper, itu kita bisa kena suspend atau putus mitra dari pihak Lala Move. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Lala Helper ini haram? Kalau menurut saya, tidak semua peraturan kantor itu termasuk dalam hukum agama juga haram ya guys. Itu harus dibedakan antara peraturan kantor dan peraturan agama. Itu yang harus dipisahkan. Ya, Lala Helper ilegal, yes, itu menurut peraturan Lala Move. Tapi kalau bicara haram, itu kan aturan agama, jangan dicampur adukan. Oke, jadi kita ikutin. Kita bahasnya di sini bahasnya tentang bukan halal dan haram, tapi
dibolehkan atau tidak oleh Lalamove. Itu yang kita bahas di sini. Kalau ada yang bilang mengharamkannya itu karena curang, ya kalau saya udah investigasi tentang Lala Helper, tidak ada kecurangannya guys. Kecurangannya di mana saya bingung ya untuk ngebahas kecurangan Lala Helper. Kecurangannya misalnya draper yang nggak menggunakan Lala Helper juga dapat kan. Di Lala Helper memang lelang sistemnya guys, dan dia juga bayar. Ibarat Anda parkir di valet atau parkir sendiri, itu bedanya aja. Ada fasilitas yang bisa, contohnya ada yang melewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa. Itu guys, bedanya di situ aja sih. Nah, permasalahannya cuma dilarangnya kan sama pihak Lalamove. Itu yang jadi permasalahannya. Tapi kalau bicara curangnya itu, curang persepsi kantor Lalamove-nya juga nggak bisa menerangkan kecurangannya di mana guys. Karena dari pihak, kalau dia bicara kecurangan, Lalamove tidak ada yang dirugikan, ya kan? Malah dari pihak Lalamove itu diuntungkan. Tidak ada orderan yang gantung guys. Dan malah yang bisa dirugikan orang yang menggunakan Lala Helper. Yang tadi saya bilang tuh, kerugiannya ada, bisa di PM, bisa di hack akunnya, dan dia malah bayar. Itu yang merugikan. Nah, yang terakhir, apakah aman menggunakan Lala Helper? Kalau menurut saya sudah meninvestigasikan tentang Lala Helper ini 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, dan sampai saat ini saya belum menemukan satu draper pun yang di PM atau diputus mitra oleh pihak Lalamove karena menggunakan aplikasi Lala Helper. Kenapa sampai saat ini saya belum menemukan? Karena saya lihat sistem Lalamove belum bisa membaca itu. Karena kenapa nggak bisa membaca? Satu, karena dari pihak Lala Helper masuk ke aplikasi Lalamove itu secara resmi atau secara legal, yaitu menggunakan akun orang yang mendaftar di Lala Helper. Jadi secara otomatis dia resmi ya guys, masuknya secara resmi, yaitu menggunakan akun kita Lala Helper sebagai perantara, terus masuk ke akunnya Lalamove. Nah, makanya sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak Lalamove. Dan kalau misalnya juga di cancel atau kita cancel orderan, dari pihak Lalamove juga nggak bisa ngedetect. Karena kenapa? Karena kita pas sudah dapat cocol, kita kan balik lagi ke aplikasinya Lalamove. Nah, itu dari pihak Lalamove kayaknya nggak bisa mendetek itu guys. Kalau bicara aman, ya sampai saat ini ya belum ada draper yang disuspend atau di PM oleh pihak Lalamove gara-gara Lala Helper. Tapi kalau saya salah atau ada yang pernah di PM, boleh tulis di komentar ya guys di bawah ini. Itu nanti kita investigasi lagi kenapa dia bisa di PM. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya ya yang nggak menggunakan Lala Helper lebih aman sih guys, karena dia tidak was-was di PM, dan orderannya juga masih biasa aja, normal kok kalau menurut saya. Dan yang malah yang menggunakan Lala Helper itu yang akan selalu was-was, takut di PM guys. Jadi ya saya hanya menginfokan aja. Mau menggunakan ya ada resikonya, nggak menggunakan ya itu adalah pilihan. Jadi intinya kalau saya hanya mengabarkan, Anda semua driver yang menentukan. Oke guys, sekian pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.